Sebuah kain hitam yang setiap tahunnya disentuh jutaan manusia, tapi hanya segelintir orang yang tahu bagaimana ia dibuat. Inilah kiswah Ka'bah, salah satu kain paling suci, paling dijaga, dan paling mahal di dunia. Dan jauh lebih menakjubkan daripada yang dibayangkan. Tradisi menutupi Ka'bah dengan kain bukanlah hal baru, sejarahnya sudah berumur ribuan tahun, bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir. Dalam beberapa riwayat, orang pertama yang memberikan kiswah adalah Nabi Ismail AS. Setelah itu, tradisi ini dilanjutkan oleh berbagai kabilah Arab. Namun yang paling terkenal adalah Raja Tuba dari Yaman, yang memberikan kiswah berkali-kali karena melihat Ka'bah sebagai rumah ibadah paling suci. Setiap suku berlomba-lomba memberikan kiswah. Sampai akhirnya, datanglah Islam. Tradisi itu tetap dijaga. Namun kini dengan tata aturan yang lebih terhormat dan teratur. Pada masa Nabi Muhammad, kiswah diganti sekali setahun. Beliau memerintahkannya sebagai simbol memuliakan Baitullah. Namun yang menarik adalah, kiswah bukan hanya kain penutup. Dulu, ia juga menjadi penanda bahwa Ka'bah adalah pusat peradaban Islam sekaligus identitas umat. Nabi tidak menghiasinya dengan bordiran emas. Hiasan-hiasan mewah baru muncul ratusan tahun kemudian. Setelah wafatnya Nabi, siapa yang membuat kiswah menjadi simbol prestis politik? Kerajaan mana memasang kiswah? Dialah penguasa Tanah Suci, Mesir, Yaman, Turki, Utsmani. Semuanya pernah memproduksi kiswah dan mengirimkannya ke Mekah. Dengan iring-iringan megah yang disebut mamak, kadang sampai dua kerajaan kirim kiswah bersamaan, berebut kehormatan. Baik, dua kiswah raksasa tiba di Mekah, dan para ulama harus memilih mana yang dipasang. Ini bukan sekadar kain, ini simbol kekuasaan. Sekarang, mari kita masuk ke bagian paling mind-blowing. 1. Dibuat dengan 670 kg sutra. Seluruh sutranya diwarnai hitam pekat, simbol kesederhanaan dan ketegasan. 2. Bertuliskan ayat Al-Quran dengan benang emas. Bukan sekadar warna emas, tetapi emas asli 24 karat yang dilebur dan dicampur dengan perak murni. Total logam mulia yang dipakai setiap tahun 40 kg emas, 120 kg perak. 3. Bordirannya butuh waktu 8 bulan. Setiap huruf dijahit manual oleh para perajin khusus yang sudah dilatih bertahun-tahun. Kesalahan sedikit saja, benang emas itu harus dibongkar ulang. 4. Total biaya kiswah lebih dari 20 miliar rupiah. Ini membuatnya menjadi salah satu kain termahal di dunia. 5. Dibuat di pabrik khusus dekat Mekah. Ada lebih dari 200 pekerja, perajin, sutra, desainer, kaligrafi, pembuat benang emas, Tim Porter, pengawas syariah. Setiap tahap diaudit agar tidak ada ayat Al-Quran yang salah satu harakatnya, bahkan satu titik pun. Kiswah diganti setiap tanggal 9 Zulhijjah saat jutaan jamaah berkumpul di Arafah. Prosesnya berlangsung subuh. Ka'bah ditutup rapat. Para penjaga khusus naik ke atas Ka'bah. Kiswah lama dilepas perlahan. Kiswah baru dipasang dengan penuh kehati-hatian. Selama proses ini, tidak seorang pun boleh mengganggu. Apa yang dilakukan dengan kiswah lama? Jawabannya mengejutkan. Kiswah lama tidak dibuang, tidak dijual sembarangan. Ia dipotong-potong kecil dan diberikan kepada pemimpin negara, ulama besar, dan museum Islam dunia. Potongan kecil kiswah bisa bernilai ratusan juta rupiah. Ada fakta aneh, namun benar. Bagian bawah kiswah dilipat ke atas saat musim haji. Karena dahulu, orang-orang sering memotong kiswah diam-diam sebagai berkah. Akhirnya pemerintah harus melipatnya 3 meter ke atas agar tidak bisa dijangkau jamaah. Pada ekornya, kiswah bukan tentang kemewahan emasnya, bukan tentang biaya yang fantastis, tetapi tentang penghormatan, tentang cinta umat Islam kepada rumah Allah, tentang warisan ribuan tahun yang tetap terjaga sampai hari ini. Kiswah adalah saksi sejarah, saksi doa, saksi air mata, dan saksi cinta setiap muslim yang memandang Ka'bah.